Pembangunan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, menuding laporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada unsur politis, yakni dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi itu adalah sebuah gerakan politik. Lanjut, Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok ex-gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, Ciko juga menilai laporan tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ciko mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Sebagai informasi, kasus tersebut dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar Pranowo, IPW juga melaporkan ex-direktur Bank Jateng Supriyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari Lari Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Ya tentulah siapapun yang dilaporkan polisi, dilaporkan KPK atau apapun dalam tuduhan dugaan tindak pidana, ya pasti membantah. Kalau ngaku tiba-tiba ya saya memang maling, saya memang nyolong, ya rambung gasik urus-urusannya. Ya tentang yes or no, benar dan tidaknya Pak Ganjar melakukan gratifikasi sebagaimana tuduhan IPW yang lapor ke KPK kemarin, yang nanti dibuktikan di pemeriksaan penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK. Yaitu itu hak jawab normatif, semua orang pasti akan menjawab begitu. Tapi nanti pengadilan yang akan membuktikan benar dan tidak. Kemudian tim suksesnya Ganjar tadi ngomong ini ada unsur politik. Lah memang lagi tarung politik loh, gimana sih? Ini memang pertempuran politik. Babak akhir ini sudah tarung di gelanggang arena 14 Februari kemarin. Kalah telak 16%. Masih belum ngaku kalah. Malah kemudian nantang tarung di luar arena. Di luar arenanya apa ya? Angket itu. Dan Ganjar sendiri orang pertama yang menggelontorkan isu itu, nantang gelut keroyokan di luar arena ring, ibaratnya gitu. Ibarat bal-balan atau tinju, ketika di lapangan kalah, nggak mau kalah, kemudian nantang gelut di luar lapangan, ya sudah diladenin. Yang ada tantang gelut siapa? 75 juta lebih rakyat yang memilih Prabowo. Itu kan politik semua. Ini lagi pertempuran politik, bos. Apa tadi itu jubirnya TPN. Anda mengatakan dia nggak suka dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo siapa? Capres gagal ke Melindi, kemudian ngajak tarung di luar arena, diladenin, ngomong ada orang yang nggak suka loh. Beliau ingin melawan 75 juta yang telah menggunakan hak suaranya memilih pasangan 02, bro, jangan main-main. Memang harus dicintai, disukai, menyukai Ganjar semua. Ya kalau ingin disukai yang benar dong, jangan ke Melindi, jangan macam-macam, merasa kakek sengek carong Banyumas, merasa ketahuan gagang, kalah ya kalah baik ngaku, lo kakek sengek ya, situ jual, banyak yang ingin borong, kan begitu. Ini yang pertempuran politik. Memang yang Ganjar lakukan dengan menggulirkan hak angket, di follow up oleh sidang paripurna DPR kemarin itu bukan politik, ya itu politik. Ya sudah, tinggal kuat-kuatan, monggo disiapkan saja fakta-fakta, barang bukti, senjata-senjata kalian dalam pertempuran politik di luar arena, di luar ring ini. Kalau merasa tidak punya kesaktian yang berlebih, merasa banyak borok, merasa banyak kelemahannya, uruslah gembelengan, uruslah gemagusan, uruslah kemelitak, kemeliti, gemagus, kementus. Diladenin. Bilangnya karena ini unsur politik. Loh emang politik kamu ngimpi ya bagaimana? Ini memang semuanya kan masalah politik. Kayak orang lidur baik.
Kecuali bahwa laporan itu muncul ketika Pak Ganjar dulu menjelang mau dicapreskan lah, itu politisnya kentara sekali. Oh ini sudah selesai kok macam-macam. Ya akhirnya ya sudah kan begitu. Lu jual kue borongan begitu peribahasanya. Terus terkait dengan angka-angka dalam dugaan kasus Ganjar ini ya, itu kok banyak yang mirip dengan angka-angka hasil pilpres ya. Dugaan gratifikasinya total 16%. Kok ya sama dengan perolehan suaranya Ganjar Pranowo ya, 16% suara. Kemudian dugaan atau tuduhan yang diterima oleh Ganjar sendiri sebagai penanggung jawab dari dana-dana yang dikelola Bank Jateng itu sebesar 5% juga sama ya. Sama dengan Ganjar menilai Pak Prabowo dengan angka 5 ya. Tentang prestasi kinerjanya Pak Prabowo sebagai di Kementerian Pertahanan. Oh ya sama ya, 16. Apakah ini hanya faktor kebetulan atau memang sudah diatur oleh alam ya? Kalau alam biswab ya. Tapi bukan hanya sekali ini saja kasus kecocokan angka-angka yang mirip dan sama dengan perolehan suara mereka dan apa yang terjadi pada saat kampanye gitu ya, pada saat debat capres gitu ya. Di beberapa TPS Ganjar Pranowo banyak mendapatkan 5 suara. Anies Baswedan 1 suara. Kok bisa ya? Terus gini, yang terakhir saya ingin sampaikan ya, ini pendukung-pendukungnya Ganjar terutama banyak yang berkomentar di tayangan sebelum ini tentang pemberitaan awal dilaporkan. Itu istilah bro, istilah hukum. Jadi orang yang baru pertama dilaporkan, belum dilakukan penyidikan, belum ada penetapan resmi statusnya apa oleh pihak berwenang, kalau baik KPK atau kepolisian, itu istilahnya terduga ya. Baru diduga, itu istilah-istilah hukum, saya kasih tahu ya. Contoh, ada orang maling, ketangkep, kemudian dilaporkan ke polisi, itu statusnya masih terduga maling gitu ya. Terduga kasus permalingan, kasus pencurian, walaupun dia ditangkap basah oleh warga masyarakat lagi maling di rumah orang atau di tempat lain. Tapi ketika baru dilaporkan ke kantor polisi, belum diperiksa, belum disidik, statusnya namanya terduga. Ini biar youtuber-youtuber yang awal-awal biar tahu ya, jangan salah-salah. Nanti kalau sudah diperiksa, disidik, ternyata cukup bukti-bukti, fakta-fakta, naik statusnya menjadi tersangka. Ya, tersangka itu sudah melalui proses penyidikan, ada bukti kuat dan lain sebagainya, statusnya tersangka. Nah, setelah itu kemudian setelah menjadi tersangka, kasusnya dilanjutkan ke kejaksaan, ke pengadilan, disidang di sana, statusnya naik lagi, istilahnya menjadi terdakwa. Ini kalau sudah naik di tingkat pengadilan. Nah, setelah itu sidang selesai, jeret, divonis, jeret, 10 tahun penjara misalkan, koruptor, itu statusnya sudah menjadi terpidana. Ya. Jangan salah-salah, jangan asal. Ganjar baru dilaporkan ada yang nulis judul tersangka korupsi. Oh goblok, kucil kowe. Wong baru aja dilaporkan kok sudah tersangka. Itu istilah-istilah dalam hukum yang harus diketahui juga oleh apalagi youtuber politik, itu harus tahu. Ya. Ya teroris kan juga begitu. Teroris tangkap oleh Densus 88 ya. Istilahnya setelah ketika baru ditangkap namanya terduga teroris gitu. Nanti setelah diperiksa alat bukti yang memenuhi syarat,
statusnya menjadi tersangka. Tersangka masuk di pengadilan menjadi terdakwa. Terdakwa nanti setelah divonis menjadi terpidana. Napi. Paham ya? Ya kayak kasus Samsudin kemarin tuh si Gondrong itu awal-awal ramai mencuat ya, namanya masih terduga kasus penodaan agama atau apa gitu ya. Setelah diperiksa dan seterusnya sekarang tersangka. Jangan salah itu istilah hukum. Kalau Anda hari ini ngomong Ganjar Pranowo menjadi tersangka kasus gratifikasi, salah itu Anda nggak tahu tentang istilah hukum. Belum diperiksa kok, masih terduga. Itu kasus istilah-istilah level-level di seseorang yang punya urusan dengan kasus pidana. Oke ya, itu aja saya kira. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.